Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara berinvestasi saham di masa muda. Teruntuk buat teman-teman yang sedang dalam pekerjaan, perkuliahan, bahkan dalam sekolah, menurut saya video kali ini sangat cocok buat teman-teman yang mau terjun di dalam pasar modal atau berinvestasi saham. Ikuti video ini, let's go! Nah teman-teman, saya yakin kalian juga pasti tidak asing dengan kata saham, kata pasar modal, bahkan yang paling booming saat ini apa itu? Yaitu kripto. Nah, mungkin dari teman-teman berpikir bagaimana sih saya bisa berinvestasi di saham, bagaimana saya bisa terjun di pasar modal, bahkan bisa terjun di dunia kripto. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 step yang harus teman-teman lakukan ketika mau terjun di pasar modal ataupun di saham, bahkan di kripto. Saya yakin ini akan membantu teman-teman untuk bisa menjadi fighter, menjadi petarung di dunia pasar modal sehingga mendapatkan cuan yang terbaik. Nah teman-teman, dari 5 step yang akan saya berikan dan sudah saya catat ini untuk saya berikan ke teman-teman. Nomor 1 yang paling penting sekali untuk teman-teman lakukan yaitu adalah, dan teman-teman miliki nih ya, niat. Nah ini dia, sangat-sangat penting teman-teman. Karena ketika teman-teman nggak punya niat, nomor 2 dan seterusnya, step berikutnya ya sudah abaikan aja. Saya yakin ini pasti nggak akan penting buat teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman nomor 1 aja udah nggak ada gitu. Nah, kenapa niat ini penting? Karena ketika teman-teman punya niat, ketika teman-teman punya tujuan, teman-teman pasti akan sungguh-sungguh untuk mendapatkan profit, sungguh-sungguh untuk belajar, berinvestasi dalam jangka pendek bahkan jangka panjang gitu. Itu penting sekali teman-teman. Nah, setelah teman-teman punya niat tadi, teman-teman harus gali informasi. Gali informasi tentang apa? Ya pastinya gali informasi tentang pasar modal tadi, khususnya saham ataupun kripto. Ada banyak sekali, akan di saham banyak sekali ya. Bukan hanya saham perbankan, bukan hanya BCA, BRI, Mandiri, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga ada sahamnya begitu. Di Bitcoin, bukan di Bitcoin, di kripto, bahkan di kripto juga banyak, bukan hanya Bitcoin, tetapi ada Solana, ada Ethereum, dan banyak koin-koin lainnya gitu. Nah, saran saya sebelum teman-teman untuk terjun di pasar modal di saham ini, teman harus gali informasi dulu. Gali informasi, ada banyak informasi, misalkan saham BCA ini net profitnya per tahun ini berapa ya gitu, berapa ya harganya sekarang dan sebagainya gitu. Ya teman-teman harus gali. Kenapa? Supaya teman-teman tidak terjebak gitu. Karena banyak sekali saham-saham yang sekarang ya kita juga tidak tahu ya. Kadang-kadang ada yang kecil, ada yang besar juga gitu. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman punya niat, sudah menggali informasi, teman-teman boleh siapkan modal. Terkhusus nih buat teman-teman yang sedang dalam perkuliahan ataupun dalam proses sekolah. Jangan takut teman-teman, oh modalnya harus 50 juta, 30 juta. Enggak juga, enggak banyak juga kok gitu. Buat teman-teman yang kuliah maupun sekolah, bisa belajar dari 100 ribu dulu, siapkan modal. Kan enggak banyak juga ya, sisihkan tabungan gitu untuk masuk di pasar modal. Tapi minimal tadi teman-teman harus tahu dulu gitu, mau betul-betul mau terjun di sini, belajar gitu. Jangan usah berpikir untuk mendapatkan menyiapkan modal yang terlalu besar gitu. Tidak juga, harus dari mulai kecil dulu supaya teman-teman belajar, minimal mendapatkan feeling terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman ada niat, menggali informasi, ada modal. Nah, ini juga salah satu yang paling penting ini. Teman-teman harus mendapatkan komunitas. Nah, komunitas apa? Komunitas-komunitas yang berkaitan dengan pasar modal. Contohnya, misalkan ada komunitas-komunitas yang khusus trading ataupun investasi tentang saham di dalam negeri, misalnya saham perbankan, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Teman-teman cari aja di Facebook banyak, di IG juga ada grup-grup WhatsApp seperti itu. Nah, itu sangat penting teman-teman. Kenapa komunitas ini penting? Karena pada saat kita punya komunitas, di saat kita tidak tahu ini, oh ini saham ini gimana ya, net profitnya berapa ya, kira-kira ini akan naik atau turun ya. Nah, kita kan dikasih tahu di komunitas itu teman-teman. Jadi ini sangat penting. Bahkan di kripto juga begitu. Misalkan ada komunitas kripto ini, oh kira-kira Bitcoin akan menyentuh harga berapa ini, Solana akan menyentuh harga berapa, Ethereum akan menyentuh harga berapa gitu. Nah, di komunitas-komunitas
kita pasti akan diajari, kemudian dikasih informasi. Nah, informasi itu penting banget teman-teman, supaya ya kita tidak salah pilih tadi terhadap saham tadi gitu. Jadi pilihlah komunitas-komunitas yang bermanfaat, komunitas penting khususnya di pasar modal atau pasar saham ini ya. Nah, setelah keempat ini kita lakukan, barulah kita investasi ataupun kita langsung trading gitu. Yang mau belajar trading ya, saya juga nggak bisa menjelaskan terlebih dalam antara investasi kemudian dengan trading, tidak di video ini ya teman-teman ya. Tapi minimal buat teman-teman yang pemula yang mau melakukan atau mau terjun di pasar modal, 5 step ini sangat penting untuk dilakukan supaya teman-teman bisa terjun di pasar modal dengan baik dan mendapatkan profit yang banyak. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.